Pemirsa, wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mencuat. Terkait hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut masih menunggu arahan dari Prabowo Subianto. Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI kembali menguat. Wacana tersebut disambut baik oleh masing-masing elit kedua partai. Mereka mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Megawati mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut masih menunggu arahan dari Prabowo Subianto. Arahan yang dimaksud adalah penunjukan perwakilan dari pihak Gerindra untuk mengatur teknis pertemuan dengan perwakilan dari pihak PDIP. Kan akan ada perwakilannya. Nah, itu kita akan menunggu, dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan adalah hal yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan. Sehingga menurut saya ya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung hubungan baik yang dilakukannya dengan Prabowo Subianto. Hal tersebut diutarakan Megawati dalam pidatonya di peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Lagi itu loh. Loh memangnya gak boleh? Ya boleh lah. Tapi kan prinsip. Mas, bene wae aku nang kene wae. Situ sana lah rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang. Sampai. Wacana pertemuan antara Prabowo dan Mega sudah mencuat sejak Oktober tahun lalu, sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Namun sudah menjabat hampir 4 bulan sebagai Presiden, pertemuan Prabowo dan Megawati belum juga terrealisasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyurati pemilik pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKP meminta pemilik pagar untuk menghentikan kegiatannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan bergerak cepat menindaklanjuti video viral penampakan pagar laut misterius di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKP sudah mengirimkan surat kepada perusahaan yang membangun pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KKP Doni Ismanto Darwin mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemilik pagar laut di Tarumajaya tersebut. Bahkan sebelum video pagar laut itu viral, KKP menurut Doni telah mengirimkan surat kepada pemilik pagar laut untuk menghentikan kegiatannya. Pemilik pagar tersebut terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin. Yang Bekasi itu pemiliknya kita sudah ketahui. Dan kita bergerak bukan karena viral ya. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat ke SDK.
Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin PKKPN. Pemiliknya kita tahu, ini beda nih. Nah, jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya. Doni menambahkan, Menteri KKP akan bersikap tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tak berizin. Ia memberi contoh penyegelan di sejumlah wilayah yang telah dilakukan. Doni pun mengingatkan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengawasi sumber daya kelautan agar hal ini tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pagar laut di perairan Bekasi, kita akan terhubung dengan reporter TV One Agam Rizky. Halo, selamat sore Agam Rizky. Apa perkembangan terkini yang bisa disampaikan soal pagar laut di Bekasi di Jawa Barat ini? Silakan. Ya, baik Zega dan juga pemirsa, baru saja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen PSDKP yaitu Ipung Nugroho Sasongko bersama dengan Kadis KKP Jawa Barat Hermansyah ini melakukan peninjauan serta penertiban terhadap pagar laut yang berada di sekitar perairan pesisir utara dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana dalam kesempatan tersebut melalui konferensi persnya, Dirjen PSDKP KKP Ipung Nugroho ini menyatakan bahwa pemberhentian rekonstruksi yang dilakukan oleh PT TRPN karena memang dari pihak PT TRPN masih belum mendapatkan izin pembangunan lahan, dan adapun memang sebelumnya dari pihak Kadis KKP Jawa Barat Hermansyah ini menyatakan bahwasanya terdapat dua kegiatan sekaligus yang memang dilakukan di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini selain rekonstruksi yang dilakukan oleh PTRN, ini dilakukan pembuatan jalur dermaga di sekitar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan dari kesempatan tadi juga pihak KKP juga menindak tegas PT TRPN ini karena memang masih belum mendapatkan izin dari pemanfaatan ruang laut. Sementara itu, tadi juga sempat kami mengikuti bagaimana proses pembangunan dari pagar laut ini, karena memang sebelumnya ini pagar laut telah diproyeksikan sepanjang 5 km. Namun atas dari pengaduan masyarakat, ini salah satunya perwakilan dari nelayan tersebut, hingga saat ini proses tersebut memang telah diberhentikan sementara, yaitu hingga saat ini terdapat sepanjang 2 km ini sudah mulai rampung diselesaikan, dan kita juga masih menunggu bagaimana proses selanjutnya karena memang dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan ini masih menunggu dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti terkait perizinan dari perusahaan swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dari pembangunan pagar laut ini sendiri, Zega. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk segera membuat peraturan tentang kebijakan penghapusan bea perolehan hak atas tanah BPHTB dan percepatan layanan persetujuan bangunan gedung paling lambat akhir Januari 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meresmikan Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang, Banten. Kehadiran Mall Pelayanan Publik diharapkan dapat mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.
Menurut Tito, saat ini mall pelayanan publik telah hadir di 200 daerah se-Indonesia. Berbagai pelayanan terdapat dalam satu kantor sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen dan perizinan. Salah satu pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang adalah layanan penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang menjadi lebih cepat. Tapi cepat. Menteri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan layanan persetujuan bangunan gedung atau PBG serta kebijakan penghapusan bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB merupakan arahan langsung dan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini baru 89 daerah yang telah menetapkan aturan pembebasan persetujuan bangunan gedung. Tito pun mewanti-wanti akan memberikan teguran kepada daerah yang belum menerapkan aturan tersebut. Dalam Zoom saya sudah sampaikan paling lambat akhir Januari setiap daerah untuk sudah membuat kabupaten kota khususnya ya untuk membuat peraturan kepala daerah yang membebaskan BPHTB, PBG dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah serta percepatan dari 45 hari menjadi 10 hari. Yang bisa lebih dari itu ya prestasi seperti ini pasti kita berikan penghargaan. Nah, nanti tadi saya sampaikan sengaja saya tampilkan 89 daerah tadi dengan maksud untuk memancing daerah lain. Tapi nanti kita bulan depan saya akan absen lagi. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih akan terus melakukan peninjauan pelayanan publik di kota-kota lain sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Usai meninjau Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang, Mendagri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bertolak ke wilayah Kedaung Wetan untuk meresmikan Rusun Cipta Gria Kedaung. Dari Tangerang, Banten, Rusti Muslim, TV One mengabarkan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menggelar peringatan Hari Desa di lapangan sepak bola Cerelek, Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat. Acara yang mengusung tema membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan desa. Disambut dengan kesenian sisingaan asal dari Subang, gelaran peringatan Hari Desa berlangsung meriah, mengusung tema Membangun dari Desa, dari bawah untuk pemerataan pembangunan. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan desa yang dianggap sebagai kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. Dalam gelaran peringatan tersebut, turut diluncurkan Lomba Pemuda-Pemudi Pelopor Desa sebagai salah satu langkah strategis Kemendes PDT untuk pemberdayaan generasi muda di desa agar dapat berkontribusi dalam pembangunan wilayah mereka. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjelaskan bahwa lomba ini bertujuan untuk mencari talenta-talenta muda yang inovatif sebagai lokal hero dan lokal champion untuk berkompetisi hingga tingkat nasional. Peluncuran ini juga melanjutkan program Pemuda Pelopor Desa yang sebelumnya telah dimulai di Sukabumi. Inti pokoknya itu memperingati Hari Desa Nasional. Hari Desa Nasional itu bukan hanya sekedar seremonial, tapi kita ingin gema atau roh perjuangan desa itu sampai ke desa seluruh Indonesia. Apa diantaranya? Kita tadi meluncurkan festival Bangun Desa, Bangun Indonesia. Dan tadi ada pemuda-pemudi pelopor desa, ada desa ekspor, ada desa wisata, ada desa ramah anak dan ibu, ada desa padi, desa cabai, desa nila, kemudian yang lain-lain. Intinya kita ingin semua desa itu bergerak ke arah yang benar, menyukseskan Cita ke-6 Bapak Presiden. Apalagi ada dana ketahanan pangan 20% atau 16 triliun. Besar sekali. Jadi kita ingin itu ada jejak dan ada hasilnya untuk menyukseskan bahan baku untuk makan siang bergizi. Sementara itu, desa yang belum memiliki akses internet, Kemendes akan berkolaborasi dengan pihak atau kementerian lain, sehingga akses internet desa bisa dirasakan di seluruh pelosok desa di Indonesia. Dari Subang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, pemerintah menargetkan mendatangkan 200.000 ekor sapi perah dari luar negeri tahun ini. Sapi-sapi tersebut nantinya untuk dibuat pabrik susu sehingga bisa memenuhi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar adanya menu susu di program makan bergizi gratis. Namun sayangnya, susu di Indonesia masih impor sehingga kebutuhan gizi diganti dengan menu lain. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah proses mendatangkan sapi perah dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah menargetkan sebanyak 200.000 sapi akan datang ke Indonesia sampai akhir tahun 2025. Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia sama negara-negara yang memang sudah register. Ya kita tambahin yang lain, kita berharap sih di tahun 2025 ini masuk 200.000. Sampai akhir tahun atau mungkin? Sampai akhir tahun, selama 2025 ini kita targetnya kita targetnya 200.000. Kita nyiapin ini semua, kan ini kebut semua nih, urusan lahannya, urusan peternaknya di mana, siapa, apa, segala kerjasama dan lain-lain, kita bantu semua. Yang jelas ini bukan negara impor gitu, ya. Tapi ini orang berinvestasi, orang kan boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia bisa. Ini bikin pabrik susu, yaitu pabriknya sapinya didatangkan gitu loh Pak. Ya. Sudaryono menyebut banyak perusahaan yang ingin berinvestasi membangun pabrik berikut sapinya. Dari data pemerintah, sudah ada 160 perusahaan yang berkomitmen membangun investasi tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya. Dalam rapat koordinasi itu dibahas mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan dan penanggulangan permasalahan bencana di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan atau Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi secara tertutup dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Pratikno. Selain Menko PMK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu, dan Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kementerian Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia turut hadir dalam rapat tersebut. Rapat ini terkait perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan yang meliputi air bersih, drainase, kawasan permukiman yang sehat, ketahanan bencana dan kota maupun desa ramah anak, disabilitas dan manula. Pembahasan ini dilakukan untuk mendukung program-program dari Kemenko PMK. Selain membahas perencanaan pembangunan infrastruktur, rapat koordinasi ini juga membahas penanggulangan bencana karena Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, baik dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran, dan lainnya. Dengan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK, diantaranya adalah terkait dengan mitigasi bencana alam. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Kemenko Infra untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat berkaitan dengan kualitas air dan sanitasi yang ada di masyarakat. Mohon bantuan bagi saya mengajukan permohonan aduensi bersama-sama dengan menteri terkait kepada Pak Menko Infrastruktur agar mohon kiranya di dalam program kerja tahun 2025 ini beberapa agenda pembangunan SDM unggul itu mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kementerian-kementerian di infrastruktur. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan mitigasi serta membangun infrastruktur yang siap menghadapi ancaman dari alam untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia, mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri Tanwir 1 Aisyah di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyatakan mendukung kesetaraan gender yang telah menjadi isu global yang terus diperjuangkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung isu-isu terkait perempuan dan kesetaraan gender. Kapolri juga menyampaikan merasa terhormat dapat menghadiri acara Tanwir Aisyah. Dalam acara ini, Kapolri juga menandatangani nota kesepemahaman atau MOU bersama PP Aisyah terkait perlindungan perempuan dan anak. Selamat atas pelaksanaan Tanwir pertama Aisyah di Gedung Cikini ya, Gedung Cikini, dan ini adalah merupakan Aisyah di Gedung Cikini ya, Gedung Cikini, dan ini adalah merupakan permusyawaratan terbesar setelah Muktamar, dan tentunya suatu penghormatan bagi kami untuk diberikan kesempatan untuk berbicara, sekaligus tadi kita membuat MOU. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang kita tuangkan dalam MOU, dan kita dorong untuk ke depan kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam program yang lain. Pemirsa, program makan bergizi gratis dinilai sejumlah pihak mampu membuka lapangan pekerjaan. Program ini mampu merekrut tenaga kerja baru untuk memasak dan membersihkan wadah makanan, serta banyak sektor yang mendapat manfaat. Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa menyebut program makan bergizi gratis turut membuka lapangan kerja baru. Ditemui di Istana Negara, Hovifah memuji program pemerintah saat ini yang turut serta menggerakkan perekonomian daerah hingga membuka lapangan kerja. Menurutnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu sudah berhasil merekrut tenaga kerja baru. Di MBG ini bisa merekrut tenaga kerja baru. Di Makodem itu ada 48 yang bisa direkrut. Dari mulai yang mencuci tempat makan stainless itu, dari yang mencuci kemudian yang masak dan seterusnya itu ada 48. Sektor UMKM yang berkembang. Jadi misalnya mereka butuh apa, dari mulai telur, cabai dan sayur-sayur gitu. Jadi akan banyak sektor yang bisa mendapatkan manfaat karena kebutuhan pemenuhan logistik itu. Hovifah menambahkan porsi makanan untuk para siswa pun turut dibedakan sesuai kebutuhan gizi anak. Sehingga porsi untuk siswa SD, SMP, dan SMA berbeda agar mampu mencukupi kebutuhan gizi anak sesuai usia. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Kecamatan Panakukang 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Fadly Zon mengapresiasi kerja para relawan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Menteri Kebudayaan Fadly Zon melihat langsung proses pengolahan makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Kecamatan Panakukang 1, Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Fadly Zon juga berbincang dengan para relawan di dapur SPPG. Fadly menanyakan sejumlah kendala yang dihadapi relawan serta mengapresiasi kinerja para relawan dalam menjalankan program bergizi gratis ini. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Panakukang 1 menyalurkan lebih dari 3.000 paket makan bergizi gratis untuk 5 sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, hingga SMA. Menu yang dibuat berupa nasi, ikan goreng tepung, tumis buncis jagung, buah pepaya, dan susu.
Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bakal mengeluarkan aturan pemerintah terkait wacana pengaturan batas usia mengakses media sosial. Namun saat ini pihak Komdigi masih harus melakukan konsultasi publik, termasuk kepada anak-anak dan pihak-pihak terkait. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bakal mengeluarkan aturan pemerintah terkait wacana pengaturan batas usia mengakses media sosial. Aturan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodir usulan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia mengakses media sosial, menyusul diberlakukannya hal serupa di Australia. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengakui pembentukan undang-undang tersebut bisa memakan waktu lama karena DPR masih mengkaji wacana tersebut, termasuk mempelajari pembatasan usia bermedsos secara lebih detail. Begitu juga dengan Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi yang mengatakan pihak Komdigi masih harus melakukan konsultasi publik termasuk kepada anak-anak dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, dalam proses ini pihak Komdigi melihat perlunya dilakukan konsultasi publik dan itu sudah dilakukan. Jadi konsultasi publik dilakukan di beberapa tempat, termasuk kepada anak-anak itu sendiri. Di Jakarta dilakukan di beberapa SMA bersama guru-gurunya dan orang tuanya, termasuk dengan beberapa pihak lain, penyedia platform, penyelenggara telekomunikasi, maupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penggunaan internet oleh anak-anak. Perlindungan anak di ranah digital ini memiliki atensi yang besar dari Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak Indonesia. Sebelumnya, Australia telah mengesahkan undang-undang yang melarang anak usia di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Aturan ini sontak menghebohkan dunia digital. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam kesempatan itu, Marwarar menjanjikan akan memberikan modal untuk seorang mahasiswa untuk menjadi wira swasta. Masih minimnya minat generasi muda menjadi seorang pengusaha mendapat perhatian khusus dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Dalam kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk memberikan kuliah umum, Marwarar memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar mau menjadi wira swasta dan pengusaha. Ia pun turut menceritakan kisah hidupnya, mulai dari menjadi pengusaha hingga menjadi seorang menteri. Menurut Marwarar, ia telah menjadi seorang pengusaha sejak masih sekolah dan saat kuliah ia telah memiliki 20 cabang restoran di Indonesia dan 2 di Inggris. Sebagai motivasi, Marwarar memberikan kesempatan kepada pihak kampus untuk mencari satu orang mahasiswa yang berpotensi menjadi pengusaha. Bahkan ia siap memberikan modal 200 juta rupiah dari kantong pribadinya. Pak Didik dan teman-teman bagus kau saja. Mahasiswa, bagaimana carinya? Silahkan teman-teman Muhammadiyah jauh lebih hebat dari saya. Ya. Saya pengen lahir ada pengusaha hebat pada saat dia masih mahasiswa. Ya, pilih satu orang saja, paling lama 3 bulan lagi saya datang akan menyerahkan 200 juta kepada orang itu. Ya. Usahanya pilih ya, satu orang aja, ya, pilih satu orang saja. Yang doakan semoga nanti anak itu pada saat dia mahasiswa dia bisa berusaha, sehingga nanti urusannya banyak. Menanggapi tawaran dari Marwarar, pihak kampus akan segera menseleksi sejumlah mahasiswa yang dirasa berpotensi menjadi seorang pengusaha. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima dan meresmikan bantuan 200 unit hunian tetap untuk korban terdampak gempa Cianjur tahun 2022. Bantuan ini merupakan program dari pemerintah Uni Emirat Arab dengan sejumlah lembaga lainnya.
Hunian tetap dibangun dalam 3 tahap yang tersebar di 5 desa, yaitu di Desa Galudra, Desa Gasol, Desa Sukamanah, Desa Cibulakan, dan Desa Padaluyu. Luas rumah yang dibangun berukuran 5 x 8 meter yang terdiri dari 1 kamar mandi, dapur, ruang keluarga, dan 2 kamar tidur. Bantuan ini merupakan bangunan permanen yang bisa langsung dihuni oleh para korban terdampak gempa. Kita meresmikan 200 hunian bagi keluarga penerima manfaat terdampak bencana tahun 2022. Ini adalah bagian dari puluhan ribu keluarga yang terdampak pada saat itu. Secara bertahap dibangun, direhabilitasi, dan khusus untuk hari ini adalah bagian dari dukungan, bantuan, kepedulian dari negara sahabat kita, Uni Emirat Arab melalui Dubai Islamic Bank yang bekerja sama dengan Human Initiative. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing Building and Cities di Jakarta. Dalam seminar ini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan. Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan. Fahri juga menambahkan dalam realisasi program 3 juta rumah perlu ada dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Timur membagikan bantuan sembako kepada keluarga tidak mampu dan beresiko stunting. Dalam kesempatan tersebut, BKKBN berterima kasih dan mendukung penuh program pemerintah mengenai makan bergizi gratis karena mempercepat penurunan angka stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Timur membagikan bantuan sembako kepada keluarga tidak mampu dan beresiko stunting. Program peduli dan berbagi ini merupakan langkah empati BKKBN kepada puluhan warga yang tidak mampu sekaligus melakukan sosialisasi program Bangga Kencana. Program BKKBN peduli dan berbagi ini akan dilakukan secara rutin seminggu sekali. Bantuan sembako ini diberikan kepada masyarakat dengan sasaran utamanya adalah keluarga, mulai dari anak-anak stunting hingga kaum lansia. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi keseimbangan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu melakukan percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Kegiatan peduli dan berbagi. Peduli itu artinya bahwa keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita masih banyak yang perlu kita berikan bantuan dan berbagi. Ini teman-teman dari teman-teman untuk lingkungan seperti itu. Nah, kemudian ke depannya mungkin secara berkala 1 bulan sekali ini akan kita laksanakan semacam ini dengan tema yang berbeda, berbaginya berbeda, maksudnya seperti itu. Dalam sosialisasi program Bangga Kencana, BKKBN juga menyoroti pentingnya pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kualitas gizi bagi anak-anak usia sekolah. Untuk itu, BKKBN berterima kasih atas program makan bergizi gratis oleh pemerintah karena bisa mempercepat menurunkan stunting menuju Indonesia Emas 2045. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. 1 tahun, 10 bulan. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa, upaya penyelundupan pakaian bekas ilegal berhasil digagalkan. Badan Keamanan Laut Kamla Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Mereka berhasil mengamankan ratusan balpres pakaian bekas ilegal asal China di Jalan Kalimas Baru, Surabaya. Video drone milik Bakamla RI berhasil mendeteksi dan merekam aktivitas mencurigakan pengiriman balpres pakaian bekas asal Cina menggunakan truk tronton melalui jalur darat.
Berbekal video pengintai ini, 463 bal pres pakaian bekas import ilegal asal Cina tersebut berhasil digagalkan oleh Badan Keamanan Laut dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI di Jalan Kalimas Baru, Surabaya. Barang-barang ini diketahui berasal dari Cina, transit melalui jalur laut dari Tawau, Malaysia ke Kalimantan. Selanjutnya, pakaian bekas tersebut dikirim melalui jalur pengiriman domestik menggunakan kontainer ke sejumlah kota diantaranya Surabaya, Bandung, dan Jogja. Upaya ini dilakukan importir pakaian bekas guna mengelabui aparat keamanan, terutama Bakamla RI, yang gencar melakukan operasi laut menjaga keamanan perairan Indonesia. Kami berkolaborasi dengan BAIS Satgas Penyelundupan. Berawal informasi ini berangkat dari kapal patroli kami yang berada di Kalimantan. Informasi tersebut ditindaklanjuti bahwa akan ada pengiriman seperti balpres ke Pulau Jawa. Kemudian kami melaksanakan pendalaman, dan hasil pendalaman tersebut kami berkolaborasi dengan BPTN dan akhirnya menemukan 463 balpres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo. Pihak Bakamla RI masih melakukan penyidikan terkait pemilik barang ratusan balpres pakaian ilegal untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyurati pemilik pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKP meminta pemilik pagar untuk menghentikan kegiatannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan bergerak cepat menindaklanjuti video viral penampakan pagar laut misterius di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KKP sudah mengirimkan surat kepada perusahaan yang membangun pagar laut tersebut. Staf khusus Menteri KKP Doni Ismanto Darwin mengatakan pihaknya telah mengetahui siapa pemilik pagar laut di Tarumajaya tersebut. Bahkan sebelum video pagar laut itu viral, KKP menurut Doni telah mengirimkan surat kepada pemilik pagar laut untuk menghentikan kegiatannya. Pemilik pagar tersebut terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin. Yang Bekasi itu pemiliknya kita sudah ketahui. Dan kita bergerak bukan karena viral ya. Kita itu tanggal 19 Desember sudah kirim surat ke SDK. Jadi sekarang memang lagi ada proses penegakan hukum karena ada indikasi pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin PKKPR. Pemiliknya kita tahu, ini beda nih. Nah, jadi pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya. Kita sih sudah berkirim surat, sudah memberikan permintaan untuk penghentian kegiatannya. Doni menambahkan, Menteri KKP akan bersikap tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tak berizin. Ia memberi contoh penyegelan di sejumlah wilayah yang telah dilakukan. Doni pun mengingatkan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengawasi sumber daya kelautan agar hal ini tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih sore ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang bersama Windy Wellingtonia dan Aditya Nugroho. Saya Prita Zeki mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.